Halo Sobat Philip, baik lagi nih di vlog Talk to Philip. Kali ini kita udah sama Randy. Ya. Apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Lo apa kabar? Ya alhamdulillah juga, masih sehat. Karena kondisi lagi pandemi juga, kita semua berharap semoga pandemi ini cepat kelar ya teman-teman ya. Yes. Oke, udah lama kita nggak ketemu. Terakhir bikin video mungkin 2 bulan yang lalu ya bro ya? Iya, udah lama banget. Udah lama banget ya? Oke. Dan kali ini kita balik lagi, semoga ke depan kita bisa konsisten bikin video untuk teman-teman semua ya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang salah satu instrumen di pasar modal, namanya obligasi. Obligasi. Teman-teman udah pernah dengar belum? Kalau belum pernah dengar, saat ini kita akan kasih tahu nih apa sih obligasi itu dan keuntungannya apa buat teman-teman. Oke. Mulai langsung aja bro. Oke, kita langsung bahas ya. Bahas langsung tentang apa obligasi. itu obligasi. Pasti Yes. udah banyak teman-teman yang penasaran di rumah ya. Jadi obligasi itu teman-teman adalah surat bukti hutang ya. Surat bukti hutang. pengakuan hutang itu berbeda dengan saham. Kalau saham itu kan surat kepemilikan atas suatu perusahaan. Oke. Tapi kalau obligasi itu adalah surat bukti hutang ya, baik jangka menengah maupun jangka panjang yang bisa dipindah tangankan. Jadi bisa diperdagangkan bro, bisa diperjualbelikan. Surat utang juga bisa Betul, diperdagangkan. bisa. Oke. Jadi ada market sekundernya nanti. Kemudian surat utang itu berisi janji dari pihak penerbit obligasi untuk membayarkan sejumlah kupon atau bunga. Kupon. Ya, dalam periode tertentu, dan juga berisi janji untuk mengembalikan hutang pokoknya pada saat nanti jatuh tempo atau maturity. Oke. Gitu. Berarti gini ya bro, konsepnya tuh kita kasih utang terus kita dapat obligasi, Betul? dibalikin sama kita pokok beserta kuponnya itu. Betul, beserta kupon atau bunganya. Oke, bisa jelasin lebih dalam lagi nggak bro? Ya misalnya sebagai contoh ada suatu perusahaan gitu ya, dia membutuhkan dana. Biasanya kan ada juga yang menerbitkan saham atau listing ya di bursa efek. Itu kan juga bisa salah satu alternatif mendapatkan dana segar gitu ya. Nah, salah satu selain saham adalah itu tadi untuk IPO di obligasi. Jadi dia menerbitkan surat utang. Nah, itu juga sebagai salah satu sumber pendanaan. Gitu. Oke. Jadi teman-teman tadi udah nangkep kan apa yang dijelasin sama Randy. Jadi intinya tuh sama aja sebenarnya surat kayak saham ya. Kalau saham itu sebenarnya surat berharga. Iya. Sama-sama surat berharga atau Sama-sama enggak, kalau obligasi itu lebih ke surat hutang. lebih ke surat hutang Iya, ya? Oke. kalau misalnya saham itu memang surat berharga atau Surat efek berharga. gitu ya. Jadi kalau kita beli saham, kita dapat hak atas perusahaan tersebut. Betul, berhak mendapatkan dividen, berhak ikut dividen. dalam RUPS ya. Tapi kalau misalnya obligasi kita berhak mendapatkan kupon. Kupon Atau aja bunga. gitu? Iya, kupon Oke. dan bunga, dan pokok hutangnya dikembalikan pada saat jatuh tempo. Oke. Terus itu tadi udah teman-teman pengertian obligasi itu seperti apa dan bedanya sama saham seperti apa. Terus apa lagi bro yang bisa kita gali dari Yang bisa obligasi? kita bahas lagi adalah karakteristik atau sifat dari obligasi itu Oh sendiri. iya. Iya. Kita harus ngerti dulu sifatnya apa perbedaannya sama Betul, saham. sama gitu saham, ya. betul ya. Jadi kalau di obligasi itu ada yang namanya jatuh tempo. Jatuh tempo. Iya, maturity date. Ya, sebagai contoh misalnya ada yang jatuh temponya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih. Gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya bunga tadi atau kupon. Ya, jadi itu yang rutin dibayarkan, bisa sebulan sekali, bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali. Bisa setahun sekali ya? Bisa setahun sekali juga. Kemudian ada potensi capital gain. Jadi nggak hanya saham nih bro yang kita bisa dapat capital gain, tapi di obligasi juga bisa. Padahal itu bukan surat kepemilikan ya bro ya? Iya, tapi bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan. Oh, iya. Misalnya sebagai contoh awal obligasi kalau diterbitkan itu harganya 100%. Kemudian misalnya turun ke 98%. Ya, itu berarti harganya turun, atau juga ada yang harganya naik misalnya ke 102 atau ke 105%. Itu berarti kita bisa capital gain tuh dari situ. Misalnya belinya 100%, kemudian harga naik ke 105%, kita jual di pasar sekunder, itu bisa kayak gitu. Wow. Ya. Berarti selain dapat kupon, kalau kita sebenarnya butuh duit secara cepat bro, Iya. kita bisa cairin juga dengan cara menjual di pasar sekunder dong. Bisa berarti? juga, tapi memang itu salah satu kelemahan juga dari obligasi, dia tidak seliquid saham. Tidak sedikit saham. Betul, saham aja ada yang tidak liquid ya. Nah, obligasi juga memang sayangnya kurang seliquid saham gitu. Oke. Terus tadi udah karakteristik ya, udah kita Karakteristiknya udah masih ada lagi bro. tahu. Oh masih ada lagi. Masih banyak lagi bro. Ada 2 lagi paling. Ada 2 lagi. Yang keempat adalah jaminan atau bisa dibilang negara pasti membayar kupon dan juga utang pokoknya.
Itu kalau misalnya teman-teman investasi di SBN, surat berharga negara, bisa yang SUN, surat utang negara, atau yang SBSN, surat berharga syariah negara. Oke. Jadi udah ada undang-undang yang mengatur itu bahwa negara wajib membayarkan kupon dan juga hutang pokoknya pada saat jatuh tempo. Oke. Jadi bisa dibilang free risk. Free risk ya? Free risk, karena memang ada undang-undang yang menjamin itu. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yang terakhir yaitu bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi ada berapa tadi? Ada 4 karakteristik ya? Ada 5 karakteristik ya? Oke. Teman-teman, tadi ada beberapa karakteristik dari obligasi itu sendiri apa. Terus setelah itu kita bisa masuk ke tipe obligasi ya? Iya, betul. Ada bermacam-macam kan? Ada bermacam-macam jenis juga. Ada macam-macam obligasi korporasi gitu. Coba tolong jelasin lebih dalam ke teman-teman. Ya, jadi ada berbagai jenis obligasi, teman-teman. Jadi kita bagi 2 dulu jenis obligasi. Yang pertama adalah berdasarkan penerbit, siapa yang menerbitkannya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan cara pembayarannya. Oke. Jadi kalau yang dari sisi berdasarkan penerbit, sebagai contoh adalah obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah. Ya, jadi obligasi pemerintah itu yang mengeluarkan adalah suatu pemerintahan dari suatu negara. Pemerintahan suatu negara. Ya, misalnya negara tersebut membutuhkan dana, biasanya untuk sebagai contoh Indonesia adalah untuk menanggulangi adanya defisit APBN. Defisit APBN. Iya, bisa dengan cara menerbitkan obligasi negara, bisa yang fixed rate ya, atau yang ORI gitu, yang untuk yang retail. Gitu. Kemudian atau juga ada yang syariah, yang SBSN tadi, baik yang sukuk retail atau sukuk tabungan. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan sisi penerbitnya, yaitu corporate bonds. Ya, corporate bonds itu jadi yang menerbitkannya adalah suatu perusahaan. Ya, atau suatu emiten. Gitu. Jadi dia misalnya membutuhkan dana. Misalnya dia sudah listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya bro. Kemudian udah dapat dana segar dari IPO sahamnya. Kemudian beberapa tahun kemudian misalnya butuh dana lagi. Nah, perusahaan tersebut bisa menerbitkan obligasi. Oh, jadi dia nggak perlu jual saham lagi ya bro, istilahnya? Nggak perlu, misalnya selain right issue gitu ya, menerbitkan saham lagi, bisa juga dengan alternatif lainnya, yaitu menerbitkan obligasi. Sebagai sebuah surat utang ya, jadi bukan surat kepemilikan lagi. Betul. Tetapi untuk resikonya, yang corporate bonds atau yang obligasi perusahaan pasti lebih tinggi resikonya. Karena ada yang namanya risiko gagal bayar tadi. Ya, karena kalau misalnya negara pasti kan pendapatannya lebih banyak kan bro dibandingkan dengan suatu perusahaan misalnya. Apalagi sudah ada undang-undangnya kalau untuk yang obligasi negara, bahwa negara wajib membayar kupon dan hutang pokoknya. Tetapi kalau untuk corporate bonds atau obligasi perusahaan tidak ada undang-undangnya yang mengatur itu bahwa perusahaan wajib membayar ya gitu. Tapi memang risikonya lebih tinggi dan juga tetapi dia menawarkan return yang lebih tinggi dibandingkan dia menawarkan kupon yang lebih tinggi dibandingkan dengan kupon yang diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya perbandingannya berapa persen sih bro dibanding misal obligasi pemerintah menawarkan kupon berapa persen? Biasanya sekarang obligasi pemerintah biasanya sekitar 5, 6 sampai 7%. Tapi kalau untuk corporate bonds atau obligasi perusahaan bisa di 8% ke atas. 8% ke atas. Bedanya cukup tinggi ya, sekitar cukup lumayan, ya cukup lumayan. Tetapi ya itu risikonya juga tinggi. Iya, risiko gagal bayar. Kemudian jenis yang ketiga, ini ada 3 bro, adalah municipal bonds. Ya. Wah ini baru dengar nih. Municipal bonds. Jadi municipal bonds itu dia diterbitkan oleh suatu pemerintahan daerah atau Pemda. Iya. Jadi di Indonesia memang belum ada, tetapi sudah ada yang provinsi yang membahas itu, yaitu provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, mereka sudah membahas itu untuk kedepannya dimungkinkan untuk menerbitkan municipal bonds. Jadi istilahnya apa? APBD. APBD bisa dapat dari sumber lain selain misalnya dari pajak atau dari PBB. Itu bisa juga dari menerbitkan obligasi pemerintahan daerah atau municipal bonds. Gitu. Jadi kalau obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah, berarti kalau kita beli obligasi tersebut, kita sebenarnya ikut andil ya bro. Betul. Untuk membangun daerah itu ya. Ikut andil juga untuk membangun daerah tersebut, sama seperti obligasi pemerintahan atau corporate bond, kita juga ikut membangun negeri kita. Kalau kita ikut dengan ORI itu tadi. Karena sebenarnya itu tujuannya memang untuk memajukan bangsa, untuk membiayai proyek-proyek gitu proyek infrastruktur, terutama untuk
yang jenisnya mungkin SBSN atau surat utang negara. Kalau yang SBSN ya, yang syariah itu memang sukuk itu harus ada underlying aset yang menjadi kolateral atau jaminan. Nah, biasanya yang menjadi jaminan adalah proyek-proyek tadi. Proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya misalnya seperti bangun jalan tol atau membangun jembatan, ya, itu yang bisa menjadi underlying aset dari sukuk. Ya. Oh, jadi itu yang sebenarnya dasar yang membedakan antara obligasi konvensional dengan sukuk adalah adanya underlying aset. Tapi bisa juga berarti itu sebenarnya nggak bisa dibilang obligasi juga ya bro, karena kan ada underlyingnya, berarti akadnya itu bukan asas bukan hutang ya. Bukan hutang. Kemudian, tapi kalau yang municipal bonds itu bro, ada resikonya juga, gitu. Karena kan pasti municipal bonds pendapatan daerah tidak setinggi pendapatan negara. Iya, benar. Kalau kita googling ya, contohnya banyak itu di Amerika, di beberapa negara bagian mereka menerbitkan municipal bonds. Tetapi kebanyakan mereka mengalami default atau gagal bayar. Seperti itu. Oke. Penjelasannya cukup jelas banget bro. Tadi ada 3 jenis ya, berarti ada obligasi dari pemerintah, obligasi korporasi, dan juga obligasi municipal yang ya bahasa awamnya obligasi yang diterbitkan pemerintah juga, cuman lebih ke pemerintah daerah. Betul. Gitu. Dan tadi udah dibilang juga risiko dan imbal hasilnya kuponnya. Bukan imbal hasil. Kalau imbal hasil itu adanya di saham atau reksadana. Kalau di sini adanya kupon. Ya, berarti kalau si obligasi pemerintah memang kuponnya tidak setinggi obligasi korporasi. Betul. Cuman resikonya lebih rendah lah dibanding korporasi. Betul. Tapi ya ada jaminan juga ya berarti tadi obligasi. Betul, ada undang-undang yang mengatur itu. Kemudian berdasarkan cara pembayarannya bro. Cara pembayaran? Iya, tadi kan berdasarkan penerbit. Iya, sekarang kan tipe jenis obligasi berdasarkan cara pembayaran. Yang pertama ada yang namanya zero coupon bond. Iya, berarti dia tidak ngasih kupon sama sekali. Terus dari mana tuh dia dapat capital gain atau keuntungan? Iya, kalau saya pinjemin duit kayak gitu nggak dikasih keuntungan? Nggak mau ya pasti ya. Tidak mau. Tentu tidak mau ya. Nah, zero coupon bond itu jadi gini, dia akan dijual ya di awal itu dengan harga diskon. Jadi dengan harga murah gitu. Sebagai contoh, kan harga obligasi itu kalau diterbitkan 100%. Sebagai contoh misalnya dia jualnya pas saat awal tuh 96%. Harganya 96%. Tetapi nanti pas jatuh tempo akan dikembalikan full 100%. Oh, oke. Pas jatuh tempo. Jadi dia memang dalam periode misalnya 5 tahun atau 10 tahun dia tidak akan mendapatkan kupon. Tiap tahun, tetapi nanti dikembalikan utang pokoknya full dengan harga sewajarnya dan seharusnya, yaitu 100%. Oke. Tadi zero coupon bond, terus apa lagi? Selain zero coupon bond ada juga kupon tetap atau fix. Iya, fix kuponnya. Jadi ini contohnya ada yang ori seperti itu tuh dia yang fix rate. Ya, jadi kuponnya itu tetap. Iya, jadi misalnya dari awal diterbitkan kuponnya adalah 7% per tahun. Berarti nanti dari tahun pertama sampai maturity date, sampai jatuh tempo misalnya 5 tahun atau 10 tahun akan tetap per tahunnya adalah 7%. Betul. Kemudian yang ketiga adalah obligasi kupon mengambang atau floating. Iya, floating. Kalau floating ini dia walaupun mengambang ya tidak tetap, tidak fix, tapi dia ada batas bawahnya, bro. Ada batas bawahnya. Jadi nggak bisa turun jauh ya? Iya, ada batas bawahnya. Ini sebagai contoh itu ada sukuk tabungan, itu juga ada batas bawahnya. Sebagai contoh misalnya batas bawahnya 6,5%. Tetapi biasanya kalau yang mengambang ini dia akan mengikuti suku bunga. Iya, jadi BI itu kan suku bunganya sekarang acuannya BI 7 days repo rate. Iya. Jadi kalau BI menaikkan BI 7 days repo rate, si kupon tadi bisa menyesuaikan naik. Nah, kalau turun dia juga bisa menyesuaikan turun, tetapi ada batas bawahnya. Betul. Kenapa bisa korelasinya gitu ya, Bang? Maksudnya korelasinya antara suku bunga naik, berarti bunga kupon juga ikut naik. Iya kan? Jadi gini, kalau misalnya suku bunga dari BI 7 days repo rate itu naik, maka harga obligasi itu akan turun. Harganya akan turun. Harga obligasinya akan turun. Kenapa? Karena orang akan mengalihkan dananya ke
deposito. Ya. Tapi kalau misalnya BI menurunkan BI 7 days repo rate, maka harga obligasi yang akan naik. Jadi dia berkorelasi terbalik. Sebenarnya berbanding terbalik ya? Berbanding terbalik, betul. Oke teman-teman, tadi udah ada 3 jenis obligasi berdasarkan tipe pembayarannya gitu. Pembayaran yang pertama adalah zero coupon bond. Betul. Zero coupon bond ini tidak ngasih kupon, ya, cuman harga obligasinya dijual di awal itu dengan harga diskon. Oke, berarti kita dapat harga diskon nih itu di awal obligasi. Terus tapi dibalikinnya full harga 100%. Sama aja sebenarnya, Bro. Sama aja sebenarnya. Terus yang kedua adalah fixed rate kupon ya, Bro. Jadi dari awal sampai akhir kuponnya udah pasti segitu tetap ya. Iya. Oke. Nah, yang ketiga ada municipal maaf. Floating kupon ya? Floating kupon. Jadi kupon yang ditawarkan itu bisa berubah-ubah ya, Bro ya? Iya, persentasenya bisa berubah-ubah, tapi ada batas bawahnya, ada batas minimalnya, seperti itu. Oke. Nah, tadi udah tipe-tipe obligasi berdasarkan penerbit, terus ada juga berdasarkan cara pembayaran. Sekarang kita akan bahas yang namanya keuntungan obligasi ini. Betul, keuntungan obligasi. Jadi kalau keuntungan obligasi kita bahas aja ya satu-satu ya. Oke, sip. Yang pertama kalau ngomongin yang untung-untung nih, iya. Tapi kita asik gitu. Tapi kita nggak akan bahas yang manis-manis aja. Setelah ini kita bahas yang pahitnya. Jadi supaya balance. Oke. Jadi yang pertama adalah memperoleh pendapatan tetap. Ya, makanya kan ada istilahnya itu fixed income kalau di obligasi. Jadi memang pendapatannya tetap karena memang kuponnya kan seperti yang kita tahu memang ada yang floating, tapi kebanyakan kan ada yang tetap. Pasti orang lebih mengincarnya yang tetap dari awal sampai maturity sampai jatuh tempo kuponnya tetap. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah mendapatkan capital gain. Seperti yang kita bahas di karakteristik tadi ya. Kita bisa mendapatkan capital gain. Misalnya kita beli di harga 100 gitu. Kemudian harganya naik misalnya karena suku bunga diturunkan gitu oleh BI. Kemudian harga dari obligasi naik misalnya jadi 103%. Kita kan dapat keuntungan 3%. Ya, capital gain-nya di situ ya. Betul. Oke. Kemudian memiliki resiko yang relatif rendah dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya seperti saham. Dimana kalau saham kan harganya fluktuatif tuh, Bro. Turun. Ya, apalagi misalnya saham-saham second liner atau third liner kan itu kan harganya cukup fluktuatif banget. Betul. Nah, kenapa bisa dibilang resikonya relatif rendah atau bahkan bisa dibilang free risk kalau yang SBN atau surat berharga negara atau yang SBSN? Karena dijamin oleh undang-undang. Seperti yang kita tahu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 mengenai surat utang negara dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Jadi dua undang-undang tersebut yang menjamin bahwa surat utang negara dan juga SBSN itu akan dibayarkan kuponnya dan juga utang pokoknya pada saat itu tempo. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan deposito. Lebih tinggi dari deposito? Iya. Kan kita lihat kalau deposito paling banter ya kita nabung yang gak gede-gede banget lah ya, Bro, di deposito. Kalau misalnya dana kita miliaran mungkin bank akan menawarkan bunga yang lebih tinggi. Tapi kalau kita ya cuma 10 juta atau 20 juta ya paling bank hanya menawarkan 4-5% untuk bunga deposito per tahunnya. Tapi kalau misalnya di obligasi ya kan bisa 5%, 6% atau 7%. Oke, jadi kalau di obligasi itu kalau di deposito bedanya tadi kadang-kadang rate yang kita dapat, rate kupon yang kita dapat itu beda ya, Bro ya, antara yang modalnya tinggi, beda. Modalnya kecil itu pasti beda ya. Jadi kalau kita punya dana banyak, modal banyak, kita bisa istilahnya kayak ngebid gitu ya, kayak nego gitu sama bank. Minta dong rate deposito yang lebih tinggi gitu. Tetapi kalau dana kita terbatas ya 10 juta, 20 juta atau di bawah 10 juta mungkin ya kita harus terima dengan rate yang sudah ditentukan oleh bank. Nah, tapi kalau kita tadi taruhnya di ORI ataupun SUN atau SBSN itu semuanya sama ya. Kita mau ngeluarin modal yang cukup tinggi ataupun yang cukup saja, sama-sama dapat berapa persen yang sudah ditentukan dari awal. Gitu. Tapi yang pasti memang rate-nya lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Iya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak pilihan serinya dari obligasi. Kalau
Kalau misalnya kita lihat di misalnya bank yang menerbitkan obligasi banyak itu ya, yang jadi MIDIS, mitra distribusi, itu kita bisa lihat tuh serinya banyak sekali. Jadi macam-macam pilihan, ada yang FR, kemudian ada yang floating, kemudian ada yang ori, ada yang sukuk. Sukuk juga ada sukuk retail, ada sukuk tabungan, seperti itu. Jadi macam-macam jenisnya. Banyak pilihan. Banyak pilihan, jadi terserah mana yang sesuai sama kita aja ya bro. Betul, misalnya lebih prefer yang syariah, boleh pilih ST, sukuk tabungan atau sukuk retail, atau misalnya mau yang konvensional, bisa juga pilih ori, seperti itu. Sekedar refresh dari depan tadi, intinya perbedaan antara konvensional dengan syariah, kalau syariah itu ada underlying asetnya teman-teman. Jadi bisa disebut juga sebenarnya akadnya tuh bukan sifat hutang pinjam, gitu bukan pinjam meminjam, bukan hutang ya, tapi lebih ke pembiayaan bersama. Pembiayaan, betul. Karena ada jaminan di situ, baik itu proyek biasanya ataupun aset. Ya, bisa juga gedung seperti itu yang dijadikan jaminan oleh pemerintah. Dan yang menentukan itu syariah itu siapa bro? Ada standarisasinya dong pasti. Kita ada yang namanya kan di Indonesia ini DSN ya. DSN Dewan Syariah Nasional. Iya, Dewan Syariah Nasional MUI yang sudah membuatkan fatwa-fatwa tentang adanya sukuk seperti itu. Dan juga DSN MUI itu pasti bekerjasama dengan OJK. Berarti pengawasnya cukup kuat juga ya bro ya, istilahnya cukup kuat dari regulator kita. Mengikut sertakan MUI juga, Majelis Ulama Indonesia di situ. Memang tugas MUI tidak cuma memberikan sertifikasi halal aja bro ya, dan yang lain-lain ya bro. Cuman ada juga di bagian finansial juga ya, termasuk memberikan sertifikat halal untuk produk-produk syariah ya. Dan DSN MUI sendiri perlu diketahui ya, diketuai oleh Wakil Presiden kita ya, Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi benar-benar pemerintah yang menjamin semuanya ya. Bro, tadi udah bahas tentang keuntungan. Masih ada lagi nggak bro keuntungan lain? Ada satu lagi sebenarnya, dia bisa dijadikan jaminan. Bisa dijadikan jaminan? Iya, kalau kita mau minjem dana di bank itu bisa dijadikan jaminan. Jadi bank kan pasti kalau kita misalnya mau minjem dana, dia butuh jaminan kan. Misalnya sertifikat rumah atau sertifikat BPKB mobil atau BPKB motor. Nah, jadi alternatif obligasi ya juga bisa dijadikan jaminan kalau kita mau meminjam uang. Jadi istilahnya kita minjemin orang, terus kita butuh duit untuk jangka waktu yang pendek dan butuh waktu yang cepat gitu. Jadi kita bisa jaminkan itu dulu ya. Bro, tadi udah ngomongin tentang keuntungan nih. Keuntungannya obligasi itu apa aja sih? Enaknya nih kayak gimana sih? Cuman kalau kita ngomongin investasi yang benar, itu pasti ada dong namanya risiko. Jadi segala instrumen investasi teman-teman itu semua mempunyai risiko. Tinggal kita nanti memperhitungkan risikonya mau yang low, mau medium atau high gitu. Tapi ingat semua itu berbanding lurus sama tingkat imbal hasil yang kita dapat ya, bro. Sekarang kita ngomongin resiko dulu nih teman-teman. Ini teman-teman harus perhatiin banget karena kadang-kadang orang itu mau investasi cuman tahu untungnya aja. Tanpa mau tahu resikonya itu seperti apa. Nah, ketika sudah jatuh baru kelabakan gitu. Ingat teman-teman, kita harus jalan dua-duanya, yang untungnya kita harus tahu, risikonya kita juga harus tahu. Supaya balance ya bro. Masuk bro, risikonya apa bro dari obligasi? Jadi risiko yang pertama dari obligasi adalah risiko gagal bayar atau default gitu. Jadi untuk memitigasi risiko ini, untuk menghindari risiko ini, mungkin teman-teman bisa memilih tadi SUN atau SBSN yang sudah dijamin oleh undang-undang bahwa negara akan membayarkan kupon atau bunga dan juga utang pokoknya pada saat maturity gitu. Tetapi bukan berarti teman-teman tidak boleh membeli obligasi corporate atau perusahaan. Boleh saja, tetapi ingat risikonya lebih besar dibandingkan dengan SBN atau SBSN. Terus tapi bro, gue pernah dengar nih kan, kalau obligasi korporasi itu kan juga ada badan pemeringkatnya ya bro? Iya, jadi ada badan pemeringkat efeknya juga. Dan itu juga memberikan standar juga ya bro? Jadi dia memberikan rating namanya. Rating. Jadi ada yang CCC, ada yang BBB, ada yang AAA, atau yang A saja, atau yang B saja, atau yang C, ada juga yang double
AA, BB, CC. Gitu. Jadi kita bisa melihat dari situ sebenarnya dari rating. Jadi Badan Pemeringkat Efek itu sebenarnya membantu kita juga teman-teman. Betul. Mereka sudah melakukan pengecekan sebenarnya kesehatan perusahaan itu seperti apa. Iya. Sanggup Pak dia bayar utang. Contoh, misal gini, saya nih cuma punya duit 100.000, terus pinjam duit 1 juta, kan nggak realistis gitu kan. Jadi peringkat saya sangat-sangat buruk gitu. Triple C mungkin. Triple C gitu. Kecuali saya punya duit 10 juta, terus tiba-tiba saya nggak punya cash dan butuh cash cepat, terus saya pinjam 100.000, berarti kekuatan saya untuk membayar utang sangat-sangat kuat. Betul. Itu lebih terjamin gitu ya, bro. Oke. Jadi itu tadi salah satu risikonya adalah risiko gagal bayar, teman-teman. Betul. Terus selanjutnya ada yang namanya risiko pasar. Risiko pasar. Risiko pasar itu misalnya sebagai contoh tadi yang kita udah bahas mengenai harga obligasi yang bisa turun kalau misalnya BI menaikkan BI 7 days repo rate. Sebagai contoh misalnya BI menaikkan nih BI 7 days repo rate-nya, maka harga obligasi bisa turun. Nah, itu contoh dari risiko pasar. I see. Tetapi sebenarnya kalau memang kita view-nya untuk jangka panjang ya kita nggak usah khawatir. Karena kan nanti pada saat maturity dia akan balik lagi ke 100%. Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko likuiditas. Ini mungkin yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian, bahwa kalau teman-teman sudah mau yakin investasi di obligasi, bahwa teman-teman harus sadar untuk likuiditasnya tidak seliquid saham. Tidak seliquid saham ya. Jadi kalau untuk menjualnya memang bisa dibilang ya agak cukup kurang liquid dibandingkan dengan saham. Kita pasang jual belum tentu ada orang yang mau membeli seperti itu. Tapi tadi sebenarnya risiko itu bisa kita minimalisir dengan bisa dijaminkan tadi ya bro, keuntungannya juga ya bro ya. Iya. Atau misalnya ya selain kita pilih yang SBN atau yang SBSN tadi, kita juga bisa menanggulanginya ya tadi. Kita lihat di websitenya IBPA misalnya, Indonesia Bond Pricing Agency, kita lihat mana yang ratingnya lumayan gitu. Paling nggak double B atau triple B lah. Gitu. Yang lebih bagus lagi ya kalau yang sudah dapat A. Ya. Nanti kita coba kulik lebih dalam lagi bro tentang konten tentang risiko tadi yang udah disampaikan. Terus ada lagi atau sudah cukup untuk itu? Untuk risikonya udah tadi semua udah saya jelasin sih. Kemudian apa lagi nih yang kita kira-kira mau bahas, atau next kita rencananya mau bahas apa lagi di video selanjutnya? Tadi udah dijelasin semuanya bro dari awal, dari pengertian obligasi itu seperti apa, terus tipenya seperti apa, karakteristik, keuntungan, kerugian, semuanya udah ada di situ teman-teman. Intinya adalah obligasi itu salah satu instrumen yang bisa kita jadikan untuk diversifikasi investasi gitu kan. Kita bisa invest saham, invest reksadana, ETF, dan juga sekarang ada juga obligasi. Semuanya itu sama-sama produk pasar modal ya bro? Betul, sama-sama produk pasar modal. Dan di semuanya bisa dijual belikan juga di pasar sekunder. Betul. Jadi tapi untuk likuidasi obligasi memang tidak lebih liquid daripada saham. Iya, untuk likuiditas memang tidak terlalu seliquid saham, tapi memang bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Dan cenderung lebih aman ya bro ya, terutama untuk obligasi pemerintah ya. Betul. Karena dijamin sama negara gitu. Iya, dijamin oleh undang-undang. Kecuali negara kita default rugi gitu, istilahnya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah, dan itu sudah terjadi di beberapa negara ya. Contohnya Yunani terakhir default. Betul. Ya kita sih berdoa semoga Indonesia tidak mengalami semacam itu ya bro. Ya amit-amit jangan sampai ya. Tapi sejauh ini gimana bro kondisi Indonesia untuk kondisi Indonesia sejauh ini bagus ya, apalagi ada berita mengenai vaksin ya, yang katanya di bulan November ini akan mulai didistribusikan, terutama kepada garda terdepan ya, tenaga kesehatan, tenaga medis, kemudian polisi, kemudian TNI, itu yang pertama diprioritaskan. Mungkin baru selanjutnya bahwa masyarakat umum bisa divaksin. Ya semoga sih pandemi ini juga cepat selesai. Cepat berakhir ya. Ya untung kita kemarin sebelum syuting udah sempet tes juga. Iya. Untung hasilnya alhamdulillah sih teman-teman ya. Jadinya non reaktif. Jadinya kita sekarang berani untuk syuting lagi setelah kemarin. Syuting dan tidak memakai masker. Iya. Tapi tetap jaga jarak. Tapi hati tetap dekat ya. Segini aja teman-teman pembahasan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Segera mungkin jangan lupa juga follow sosial media kita
di @talk2philip, Instagram, Twitter atau juga Facebook. Kalian bisa nanya di situ, dan kita juga sering share konten-konten tentang pasar modal ya, tentang saham, reksadana, obligasi. Teman-teman bisa follow situ. Terus nantikan juga video kita selanjutnya, bro. Video kita selanjutnya. Abis ini kita mungkin akan bahas langsung tentang syuting lagi kita di sini. Iya. Jangan bro, capek bro. Capek teman-teman. Next kita bahas apa, bro? Next kita mungkin akan bahas tentang indeks harga saham gitu. Jadi yang ada di Indonesia ya. Yang ada di Indonesia. Betul. Gitu. Ini untuk investor pemula sangat-sangat penting untuk paham tentang indeks ini, karena indeks ini juga sangat berpengaruh di keputusan kita untuk memutuskan untuk membeli saham atau tidak. Betul. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen juga kurang kita di mana, apa yang mesti kita improve. Kalau mau request konten juga silahkan. Semoga kita lonceng ya, Nuk. Iya. YouTuber sekalian deh, bro. Ya gitu teman-teman. Intinya jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak. Semoga pakai masker. Kita sama-sama berdoa ya. Semoga pandemi ini segera selesai dan teman-teman semua bisa beraktivitas seperti dulu lagi gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Support Video Film Sekuritas Indonesia dengan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai investasi, kalian bisa langsung hubungi di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.